kita akan belajar tentang hukum bacaan idgham dan iqlab. Simak dengan baik. Idgham adalah memasukkan, meleburkan, atau mentasydidkan. Bacaan idgham terjadi ketika bertemunya huruf nun mati atau tanwin dengan salah satu huruf idgham. Nah, huruf idgham yang mana sih? Di sini ada 6 buah, yaitu ya, ro, mim, lam, wawu, dan nun, atau bisa kita singkat dengan yarmaluna agar lebih mudah diingat. Coba bacakan lagi, yarmaluna. Idgham terdiri dari 2 macam. Yang pertama, idgham bil ghunnah, dan yang kedua, idgham bil ghunnah. Kita bahas idgham bil ghunnah terlebih dahulu. Terdiri dari 2 kata, yaitu idgham dan ghunnah. Idgham artinya memasukkan, sedangkan ghunnah artinya berdengung. Dapat disimpulkan bahwa idgham bil ghunnah adalah memasukkan suara nun mati atau tanwin ke dalam huruf berikutnya, disertai dengan dengung dan sangau di hidung. Idgham bil ghunnah memiliki 4 huruf hijaiyah, yaitu ya, nun, mim, dan wawu, atau bisa disingkat dengan yanmu. Coba bacakan lagi, yanmu. Contoh bacaan idgham bil ghunnah. Nun sukun bertemu dengan huruf ya. Contoh bacaannya, ala may yasha. Dalam penulisan lafal ala man yasha, tetapi ketika nun sukun bertemu dengan huruf ya, harusnya dimasukkan ke dalam huruf ya. Maka huruf ya seperti ditasydidkan. Dibaca seperti ini, ala may yasha. Ditekan selama 2 harokat. Ala may yasha itu adalah didengungkan, karena idgham bil ghunnah adalah dibacanya dengan berdengung. Contoh yang kedua, tanwin bertemu dengan huruf ya. Bi rasulin ya'ti. Dalam penulisan lafal bi rasulin ya'ti. Nah, di sini tanwin juga ketika bertemu dengan huruf ya harus dimasukkan ke dalam huruf ya. Maka huruf ya ini seperti ditasydidkan. Ditekan selama 2 harokat. Bi rasulin ya'ti. Berdengung. Ini adalah contoh lain dari bacaan idgham bil ghunnah. Wa may ya'mal min nazirin hablum mim masadin min waraihim. Nah, sekarang coba bacakan, lalu carilah bukti bahwa bacaan ini adalah idgham bil ghunnah. Betul, mayyaqulu. Buktinya, nun sukun bertemu dengan huruf ya. Coba bacakan bacaan kedua. Betul sekali, min ni'matin. Ditekan ya. Buktinya, nun sukun bertemu dengan huruf nun. Bacaan selanjutnya, cobalah dibaca. Betul sekali, mimmali. Buktinya, nun sukun bertemu dengan huruf mim. Bacaan yang terakhir, cobalah baca. Betul, miwaroi. Buktinya, nun sukun bertemu dengan huruf wawu. Nah, ini adalah contoh-contoh bacaan idgham bil ghunnah. Jangan lupa didengung 2 harokat ya.
Baiklah, sekarang kita pahami idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah terdiri dari dua kata. Yang pertama idgham artinya memasukkan, dan yang kedua bila gunnah artinya tidak berdengung. Dapat disimpulkan bahwa idgham bila gunnah adalah memasukkan suara nun sukun atau tanwin ke dalam huruf berikutnya dengan tidak berdengung atau tidak sangau di hidung. Nah, idgham bila gunnah ini hanya memiliki dua huruf hijaiyah. Yang pertama lam dan ro, atau bisa disebut lam ro agar kita bisa mudah untuk diingat. Nah, ini adalah contoh bacaan idgham bila gunnah. Coba perhatikan. Yang pertama, nun sukun bertemu dengan huruf lam. Bacaannya wa'alaisa. Idgham bila gunnah ini tidak berdengung, maka dari itu bacaannya tidak terlalu ditekan. Wa'alaisa, bukan wa'alaisa. Selanjutnya, Ghafurur Rahim. Jangan terlalu berdengung atau tidak berdengung. Ghafurur Rahim, bukan Ghafurur Rahim. Baiklah, sekarang coba bacakan dan carilah bukti idgham bila gunnah. Betul sekali. Wa man la yujib. Buktinya adalah nun sukun bertemu dengan huruf lam, tidak berdengung. Bacaan kedua. Betul sekali. Mir rusulina. Buktinya adalah nun sukun bertemu dengan huruf ro. Itulah contoh bacaan idgham bila gunnah. Dibacanya tidak berdengung atau tidak ditekan. Nah, sekarang kita perhatikan perbedaan idgham bil gunnah dan idgham bila gunnah berikut. Yang pertama, idgham bil gunnah itu dibacakan dengan berdengung, sedangkan bila gunnah tidak berdengung. Nah, idgham bil gunnah memiliki 4 huruf hijaiyah, yaitu yan, nu. Sedangkan bila gunnah hanya 2 huruf, yaitu lam, ro. Mudah dipahami bukan? Nah, sekarang kalian sudah belajar tentang idgham. Apakah kalian sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjut ke bacaan atau hukum bacaan berikutnya, yaitu iqlab. Kita pahami iqlab terlebih dahulu. Iqlab adalah membalik atau memalingkan. Maksudnya adalah membalik atau memalingkan suara nun sukun atau tanwin kepada suara mim sukun beserta dengung apabila bertemu dengan huruf ba. Ya, betul sekali. Iqlab itu hanya memiliki 1 huruf, yaitu huruf ba. Cara membaca huruf iqlab yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka nun sukun atau tanwin tersebut dibaca mim, dilambangkan mim kecil seperti yang dilingkarkan. Artinya menukar nun sukun atau tanwin dengan mim sukun. Nah, sekarang ini adalah contoh iqlab pada nun sukun. Yang pertama, di situ sudah jelas ya, pada bercetak hijau ada mim di atas. Kenapa? Itu sebenarnya adalah nun sukun bertemu dengan huruf ba. Maka nun sukun ini ditukar dengan huruf mim sukun, maka dibaca mim baini. Ini adalah contoh iqlab pada tanwin. Seperti pada nun sukun, tanwin juga ditukar dengan mim ketika bertemu dengan huruf ba di depannya, maka dibaca dengan bisultanin bain rajman bil ghaib jaza'an bima.
Innallaha sami'un basir. Nah, berikut adalah contoh lain agar kalian lebih mudah memahami iqlab. Pada kalimat kiramin barara, di sini ada tanwin bertemu dengan huruf ba, maka cara membacanya adalah kiramin barara. Bunyi nunnya tidak perlu dibaca atau dihilangkan saja, karena langsung tergantikan dengan bunyi mim. Kemudian disertai dengung dengan cara ditahan selama 3 ketukan dan dilepas pada ketukan keempat. Kiramin bararah bidzambihim fasawwaha wa amma man bakhila wastaghna kalla la'in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Baiklah teman-teman, sekarang kalian pasti sudah memahami hukum bacaan idgham dan iqlab, bukan? Semoga dengan video ini kalian bisa membaca Al-Quran dengan tartil. Terima kasih.